Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di majelis ilmu di mana Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Moga-moga yang hadir selalu sehat walafiat. Moga-moga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan oleh Allah iman dan takwa, di mana di penghujung akhir zaman banyak sekali ujian dan cobaan sehingga menggoyahkan iman, sehingga banyak yang tidak mampu bertahan lepas imannya. Mereka mendapatkan kehidupan yang jauh dari akhirat karena kehidupannya penuh dengan dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan yang menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau menyatakan sebuah kalimat, apabila seseorang di dalam hatinya tidak mengingat Allah dan mengingat akhirat, maka orang tersebut tidak akan merasakan nikmatnya salat. Bahkan jika dia melakukan salat, pastilah dia ingin terburu-buru untuk menyelesaikannya. Bahkan di redaksi yang lain, apabila seseorang di dalam hatinya tidak mengingat Allah dan akhirat, maka Allah penuhi hatinya itu dengan dunia. Ulangi, dicatat, diingat. Coba sekarang tangan kanannya diangkat, taruh di dalam, di depan, di dada. Taruh di dada. Ulangi kata-kata saya. Jika seseorang di dalam hatinya tidak mengingat Allah dan akhirat, maka Allah akan penuhi hatinya dengan dunia, sehingga menjadikan dia malas salat. Dan kalaupun sholat, ingin buru-buru cepat selesai. Ya, terima kasih. Coba dirasakan, kira-kira hati kita ini dipenuhi tidak dengan akhirat? Apakah hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, surat ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang apabila disebut asma Allah, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Dan hanya kepada Allah sajalah mereka bertawakal. Inilah ciri orang yang beriman menurut Allah Ta'ala, yang mana hatinya selalu bergetar apabila mendengar asma Allah disebut. Yang namanya bergetar berarti memiliki frekuensi. Dengan getaran tersebut dia memiliki frekuensi, memiliki kesamaan. Dia menyebut asma Allah, dia mengingat Allah, dia mendengar asma Allah disebut, dia juga bergetar hatinya. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, cintanya, rindunya, senangnya kepada Allah dan kepada akhirat. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal.
Jadi hatinya bergetar, bertambah apabila mendengar ayat-ayatnya dibaca, dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apabila hati kita dipenuhi dengan dunia, niscaya dia telah jauh dari akhiratnya. Dan ciri orang yang jauh dari akhiratnya juga jauh dari mengingat Allah Ta'ala. Maka jamaah, jangan sampai hati kita dipenuhi dengan dunia, sibuk ngejar dunia, lupa ngejar akhiratnya. Padahal semua manusia, suka maupun tidak suka, senang maupun tidak senang, pasti akan ke akhirat, pasti akan menuju akhirat. Seneng ndak seneng, mau ndak mau, gelem ra gelem, kudu ning akhirat. Sehingga ada sebuah kalimat yang menarik, sesungguhnya manusia diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Saya ulangi ya, sesungguhnya manusia diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kenapa? Karena saat dunia ini dihancurkan, menjadi sirna dan fana, manusia ternyata melanjutkan perjalanannya. Kemana? Ke negeri abadi, akhirat. Bukan lagi kembali ke dunia, tapi melanjutkan perjalanannya. Kenapa? Dunia sudah tidak ada lagi. Sehingga mereka yang mengalami kiamat kecil dengan kematiannya, maka stop. Kehidupan dia berhenti di situ, tidak lagi bisa kembali ke dunia. Apalagi kiamat besar, hancur seluruh alam semesta, tidak ada lagi bumi dan seisinya, runtuh langit dan seluruhnya. Dan manusia berada di alam yang berbeda, akhirat. Dan alam akhirat dimulai sejak manusia berada di alam kuburnya. Itulah akhirat. Sehingga alam kubur disebut juga dengan miniaturnya akhirat. Sehingga mereka yang mendapatkan siksa, mereka mengicipi sebagian dari siksa Allah di neraka. Mereka yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya, sesungguhnya mereka juga sedang mengicipi kenikmatan yang sesungguhnya di dalam surga nantinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh antara kita dengan akhirat sangatlah dekat. Saya ulangi ya, sesungguhnya jarak kita dengan akhirat sangatlah dekat. Karena semenjak manusia diciptakan, maka sejak saat itulah anak panah kematian diluncurkan. Terus dia akan mengejar si fulan sampai batas waktu yang ditentukan, maka anak panah itu pun menancap dan matilah si fulan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang nabi didatangi oleh malaikat Israel, pencabut nyawa, dalam wujud manusia, dan mengatakan kepada sang nabi ini, memberitahu, hai nabi, kenapa si fulan itu kok belum pergi? Maksudnya pergi kemana? Keluar kota. Karena aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Kenapa dia nggak segera pergi? Setelah itu, sang nabi ini memberitahu si fulan yang dimaksud, ya fulan, aku mendapatkan kabar bahwa malaikat maut sebentar lagi akan mencabut nyawamu. Benarkah? Benar. Karena engkau seorang nabi, pasti ucapanmu benar. Kalau begitu aku akan meninggalkan kota ini. Pergilah dia sejauh-jauhnya, dan ternyata di sana sudah menunggu malaikat maut dan mati. Apa yang dimaksud dengan ucapan malaikat maut kepada sang nabi? Sesungguhnya dia sudah ditakdirkan untuk mati di kota tersebut. Kenapa masih di sini? Kok nggak pergi-pergi? Sesungguhnya kematian dia bukan di kota itu, tapi di kota yang lainnya. Kematian dia bukan di tempat itu, tapi di tempat lainnya. Disindir oleh malaikat maut. Kenapa dia nggak pergi? Karena sebentar lagi aku akan mencabut nyawanya. Maksudnya bagaimana?
Dia tidak akan mati di kota itu, justru dia akan mati di kota yang lain. Makanya mendengar itu, dia beranggapan meninggalkan kota tersebut menjauhkan dia dari kematian. Justru dia meninggalkan kota tersebut untuk apa? Menjemput kematian. Ini menunjukkan bahwa kematian itu sangat dekat. Akhirat itu ternyata sangat dekat dengan kita. Maka apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita kerjakan agar kita selamat di akhirat dan selamat dengan dunia yang kita tinggalkan, sehingga dunia tidak akan melaknat, sehingga dunia ini akan menangisi kita, karena tempat yang kita pijak pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tempat yang kita pijak pernah kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah. Tempat di mana kita sujud akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita, ketaatan-ketaatan kita. Insya Allah masjid ini, lantai ini menjadi saksi untuk kita bahwa kita orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma amin. Di situ tadi ada kucing Oyen bersaksi juga. Yang hadir di sini insya Allah hamba-hamba yang beriman. Amin. Ucapin salam sama Oyen. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Saya ulangi, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Jika dia biasa beriman, insya Allah matinya dalam keadaan beriman. Dan sebaliknya, jika seseorang dia selalu dalam kekufuran, ingkar, maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, terus melakukan hal-hal sedemikian, matinya pun dalam keadaan kekufuran. Karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dan kita dilatih untuk selalu terbiasa melakukan kebaikan. Setiap hari kita sholat berapa? 5 waktu. Allah memanggil dengan azannya, bergegas bersegera memenuhinya. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Maka apabila kita cenderung untuk mengerjakan sholat, senang mengerjakan sholat, happy mengerjakan sholat, ringan mengerjakan sholat, ini berarti ada akhirat di hati kita, ada Allah dalam hati kita. Kenapa kita harus melakukan sholat? Ya karena memang perintahnya Allah sekian. Sehingga sholat bukan menjadi beban. Sholat menjadi sesuatu yang memang sedemikian Allah berikan untuk kita sebagai bentuk tanda sayang kepada kita. Sehingga Allah uji manusia, disuruh sholat, ya sholat. Sholatnya sedemikian rupa, ya lakukan sedemikian rupa. Ora sangeyel, rasa buanggel, tinggal kerjakan saja. Sami'na wa ata'na. Zaman dulu sholat tidak sebagaimana sekarang. Cukup dengan berdiri menghadap ke langit. Tidak ada ruku, nggak ada sujud. Sampai kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabat sholat sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Zaman dulu enggak. Para nabi dan para rasul juga sholat, tapi sholatnya berbeda dengan sholat dari umat-umat setelahnya. Tapi intinya semua hamba-hamba Allah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan sholat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka ciri menonjol orang yang disibukkan dengan dunia adalah aras-arasan kalau mengerjakan sholat. Bahkan orang yang saking sibuknya dengan dunia mengabaikan sholatnya. Itu ciri menonjolnya. Sholat tidak lagi diperhatikan. Bahkan sholat menjadi beban. Nauzubillah. Sudah sholat menjadi beban, sholat menjadi biang keladi kesusahan, sholat menjadi penghalang kesuksesan. Nauzubillah. Dan banyak di luar sana orang-orang yang tidak lagi sholat. Wallahi demi Allah, banyak hari ini dia mengaku Islam tapi tidak lagi sholat. Dan ini sudah akhir zaman. Mengaku Islam, seorang muslim, tapi tidak sholat.
Dan orang kalau sudah tidak sholat, bagaimana hubungan dia dengan Allah Ta'ala? Karena sholat itu, setelah kita mengucapkan syahadat, adalah rukun Islam yang harus dilanjutkan. Dan sholat itu benar-benar sebagai contoh penghambaan tertinggi kepada Allah Ta'ala. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sujud di dalam sholatnya. Maka saat sholat kita sujud, itulah waktu yang terbaik, di mana kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Atau orang yang disibukkan dengan dunia, biasanya kalau dia ikut sholat jamaah, pinginnya cepet-cepet diselesaikan. Mungkin hatinya grundel, ini imam lama sekali sholatnya, ini imam bacaannya lama nih, padahal cuman kulhu, tapi terasa lama. Kenapa? Karena ada kesibukan dunia yang akan dia inginkan, yang akan dia selesaikan, sehingga sholat ini terasa menjadi sebuah beban. Berbeda dengan Rasulullah dan para sahabatnya, menjadikan sholat sesuatu yang sangat istimewa, disukai, digemari, disenangi. Bahkan Rasulullah SAW, 3 hal yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dalam hidup beliau. Saya ulangi ya, 3 hal yang paling disukai oleh Rasulullah SAW di dunia ini. Yang pertama adalah sholat. Sholat itu sangat disukai oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah minyak wangi. Yang kedua adalah minyak wangi. Rasulullah sangat senang sekali, sangat suka sekali. Yang ketiga adalah wanita. Dalam hal ini adalah istri-istri beliau. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wanita soleha atau pasangan yang soleh soleha adalah sesuatu yang sangat istimewa, menjadikan kita semakin menambah taat kepada Allah Ta'ala. Maka bagi yang belum menikah, saya doakan moga-moga mendapatkan pasangan, suami atau istri yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Moga-moga yang sudah menikah, suaminya, istrinya juga sama, menjadi istri yang soleha, suami yang soleh, yang selalu bersinergi dalam ketaatan kepada Allah. Buat apa kita berteman, bersahabat, menikah, punya anak, tapi tidak semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh. Dulu belum nikah, ngajinya wah sregep. Ngaji di sini, wah ketok, kelihatan orangnya. Ngaji di sana, ada juga orangnya. Di situ ada lagi, wah. Pokoknya kalau setiap ada rekaman pengajian, wajah dia mesti muncul. Belum nikah. Setelah nikah, loh kok belas tidak pernah lagi nongol. Alasannya sibuk Ustadz mencari nafkah, sibuk Ustadz cari uang, sibuk Ustadz karena kerjaan, sehingga nggak pernah bisa hadir lagi di majelis ta'lim, nggak bisa ngaji lagi di majelis ilmu. Karena istri saya tuntutannya banyak Pak Ustadz, ternyata istri saya dari keluarga kaya, dia tidak bisa kalau tidak makan yang enak-enak, tidak bisa kalau hidup yang tidak enak-enak, yang enak-enak, wah susah. Akhirnya disibukkan dengan dunia, lalai dengan akhiratnya. Nauzubillah. Ini berarti pasangannya tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah. Dan ciri ketaatan adalah semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Dan ciri ibadah yang menonjol jelas salat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita salat. Kalau sudah salat yang wajib tambah yang sunnah. Sudah Pak Ustadz yang wajib sama yang sunnah, ya sudah kerjakan berjamaah. Yang biasanya mungkin di kantor, ini di masjid. Kalau bisa berjamaah, sudah Pak Ustadz jamaah. Kadang sama teman di kantor, ya di masjid. Sudah Pak Ustadz nambah sholat jamaahnya bersama imam. Tidak ketinggalan takbiratul ihram, the best.